Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membawakan video presentasi tentang literasi visual. Kami beranggotakan 2 orang, yaitu Asa Aflahaza Rotunisa dan juga Putri Lestari. Selamat menonton. Pengertian literasi visual. Pertama-tama, saya bahas dulu mengenai pengertian literasi. Secara etimologis, istilah literasi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu literatus, yang mana artinya adalah orang yang belajar. Sedangkan literasi visual atau visual literasi dikenalkan oleh John Debus pada tahun 1969 yang didefinisikan sebagai kompetensi untuk memahami makna dari suatu gambar. Tujuan literasi visual dalam pembelajaran. Bagi peserta didik, literasi visual bertujuan agar membuat siswa menjadi lebih kreatif dan kritis dengan cara mengidentifikasi, menganalisis, menafsirkan, dan mengevaluasi apa yang mereka lihat. Kemudian, tujuan literasi visual bagi produsen visual dan individu umum adalah dapat mengakui dan menghargai estetika gambar visual dengan memahami, menerima, dan menghargai perbedaan pribadi, budaya, dan historis penciptaan gambar. Jenis-jenis literasi visual. Yang pertama, berpikir visual atau visual thinking. Berpikir visual yaitu kemampuan untuk mengubah gagasan dan informasi ke semua jenis gambar atau grafik yang membantu mengkomunikasikan informasi yang terkait. Yang kedua, komunikasi visual atau visual communication. Komunikasi visual adalah ketika gambar, grafik, dan gambar lainnya digunakan untuk mengekspresikan ide-ide dan juga untuk mengajar orang lain. Yang ketiga, belajar visual atau visual learning. Belajar visual meliputi pembangunan pengetahuan oleh siswa sebagai akibat dari melihat gambar visual yang diberikan. Berikut ini adalah manfaat literasi visual, yaitu 1. Mengoptimalkan kinerja otak. 2. Mendapatkan berbagai wawasan dan informasi baru. 3. Meningkatkan kemampuan interpersonal. 4. Kemampuan memahami makna suatu informasi akan semakin meningkat. 5. Meningkatkan kemampuan verbal. 6. Meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir. 7. Membantu meningkatkan daya fokus dan kemampuan konsentrasi. 8. Meningkatkan kemampuan seseorang dalam merangkai kata yang bermakna dan menulis. Contoh kasus literasi visual yang pertama adalah unsur mata uang yang kontroversial, di mana pada tahun 2017 terdapat perdebatan mata uang yang diduga mengandung unsur doktrin Partai Komunis. Setelah beredar isu tersebut, Kepala Wilayah Bank Indonesia Kalimantan Barat yaitu Dwi mengungkapkan bahwa isu unsur yang mirip palu arit tersebut tidak benar adanya, melainkan unsur tersebut merupakan recto verso atau unsur pengaman uang yang membuat mata uang tidak mudah untuk dipalsukan. Contoh kasus literasi visual yang kedua. Kasus yang selanjutnya adalah pencabutan iklan karena mengandung visual yang tidak pantas. Pada kasus ini sudah terdapat beberapa iklan yang dicabut dari stasiun televisi. Menayangkan program visual di televisi nasional tidak dapat sembarangan karena hal tersebut berhubungan dengan unsur budaya masyarakat. Dari adanya kedua kasus tersebut, sehingga kita dapat mengintegrasikan visual thinking, visual communication, dan visual learning kita untuk menjadi lebih arif lagi dalam menangkap sesuatu dari panca indera melalui gambar, simbol, atau unsur visual lainnya, baik kita sebagai pembuat atau sebagai pembaca visual tersebut. Baik, terima kasih. Presentasi tersebut merupakan dari kelompok 6. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.